Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Melka Silka Buruginting dengan NIM F1C21936, mahasiswi dari Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Rute terpendek dari Desa Aji Lembah menuju Kota Kabanjahe menggunakan algoritma Dijkstra. Latar belakang pada proposal saya yaitu teori graf adalah salah satu cabang matematika yang sudah ada sejak 200 tahun silam. Teori graf adalah ilmu matematika yang tergolong rumit, namun dalam kehidupan sehari-hari penerapan graf sudah cukup banyak digunakan. Puluhan tahun terakhir, teori graf mengalami perkembangan pesat karena pengaplikasiannya yang cukup luas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pengaplikasian graf dalam kehidupan sehari-hari adalah menentukan rute terpendek dari suatu tempat ke tempat lain. Kabanjahe dikenal dengan tempat pusat perbelanjaan yang besar di Tanah Karo. Setiap individu memiliki kebutuhan sandang ataupun pangan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, masyarakat harus pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan sandang dan pangannya. Banyak pedagang dan pembeli setiap harinya yang mengunjungi Kabanjahe. Tidak ketinggalan juga masyarakat dari Desa Aji Lembah. Desa Aji Lembah memiliki beberapa rute menuju Kabanjahe dengan jarak yang berbeda. Banyak sekali masyarakat yang dari Aji Lembah yang ingin cepat sampai di Kabanjahe namun salah memilih rute. Karena permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian rute manakah yang terbaik digunakan dari Desa Aji Lembah menuju Kabanjahe. Dalam menentukan lintasan terpendek, pada permasalahan ini, algoritma yang dipakai adalah algoritma Dijkstra, di mana algoritma Dijkstra bertujuan untuk menemukan lintasan terpendek dengan bobot terkecil. Dalam hal ini adalah jarak satu desa ke desa selanjutnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, yang pertama dari M. Koruddin dan Nurul 2017 mengenai jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra, menyatakan bahwa dengan menggunakan metode Dijkstra dapat ditentukan jalur terpendek dari sebuah jalur perjalanan dengan menggunakan vertex awal dan vertex tujuan. Sedangkan menurut Luhjoni 2010 mengenai pencarian rute terpendek tempat wisata di Bali dengan menggunakan algoritma Dijkstra, menyatakan algoritma Dijkstra cukup baik digunakan pada pencarian rute terpendek dari dan menuju suatu tempat wisata di Bali. Dan menurut peneliti Sri dan Endah 2014, dalam penentuan rute terpendek, pengambilan sampah di kota Merauke menggunakan algoritma Dijkstra menyatakan penggunaan algoritma Dijkstra untuk pemrosesan awal pada penentuan jarak terdekat antar titik konsumen dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang rute terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra dari Desa Aji Lembah ke Kota Kabanjahe dengan mengambil judul rute terpendek dari Desa Aji Lembah menuju Kota Kabanjahe menggunakan algoritma Dijkstra. Berdasarkan latar belakang, maka ditentukan rumusan masalahnya yaitu bagaimana penyelesaian menentukan lintasan terpendek dari Desa Aji Lembah menuju Kota Kabanjahe. Adapun tujuan penelitian ini yaitu memberikan solusi dalam pemilihan lintasan terpendek dari Desa Aji Lembah menuju Kabanjahe dengan memperoleh hasil yang tepat sesuai dengan keberadaan di lapangan. Manfaat penelitian yaitu bagi peneliti mampu menerapkan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan, khususnya tentang teori graf, serta algoritma Dijkstra dan cara pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata. Bagi universitas, dapat dijadikan sumber kepustakaan bagi mahasiswa dan pengembangan wawasan keilmuan. Bagi umum, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui rute terpendek dari Desa Aji Lembah menuju Kota Kabanjahe. Bagi pembaca lainnya, dapat menambah wawasan mengenai cara penerapan algoritma Dijkstra dalam mencari rute terpendek. Adapun landasan teorinya yaitu definisi graf. Sebuah graf terdiri dari dua bagian, yaitu sebuah himpunan P sama dengan VG memiliki elemen-elemen dinamakan vertex, titik atau node. Sebuah kumpulan E, G merupakan pasangan terurut dari titik-titik yang berbeda di mana sisi dituliskan G, P, E bila menyatakan dua bagian dari graf. Komponen penyusun graf
Yang pertama adalah titik atau vertex yang disimbolkan dengan V adalah himpunan titik yang terbatas dan tidak kosong. Jumlah titik pada graf dapat dinyatakan dengan N mutlak P, sisi. Kedua adalah sisi, yang disimbolkan dengan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang sisi. Yang ketiga, degree atau derajat adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat suatu titik yang disimbolkan dengan dV adalah jumlah sisi yang berada pada titik tersebut. Keempat, graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberikan sebuah harga atau bobot. Kelima, bertetanggaan adalah dua buah simpul pada graf tak berarah. Dia dikatakan bertetanggaan bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika U, V adalah sebuah sisi pada graf G. Keenam, lintasan. Lintasan adalah jalan yang semua rusuknya berlainan. Artinya yang kita perhatikan adalah sisinya. 7. Siklus atau sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Rute terpendek. Pencarian rute terpendek adalah masalah yang sudah banyak dibahas sejak akhir tahun 1950. Pencarian rute terpendek diterapkan di banyak bidang untuk mengoptimasi suatu kinerja. Kinerja yang dioptimasi salah satunya meminimalkan biaya dan mempercepat jalannya suatu proses. Dalam penyelesaian rute terpendek, graf digunakan adalah graf berbobot. Artinya, di mana setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Dalam graf, bobot dapat menyatakan jarak antar kota dan ongkos pengiriman. Rute terpendek adalah jalur yang dilalui pada titik ke titik dengan nilai jumlah akhir pada sisinya adalah yang paling kecil atau disebut jumlah minimum. Lintasan minimum dapat digunakan dengan graf dicari menggunakan graf berbobot. Graf berbobot. Graf berbobot merupakan sebuah graf yang pada sisinya diberikan bobot atau nilai. Bobot pada setiap sisi graf tergantung masalah yang akan dimodelkan dengan graf. Bobot pada graf dapat menyatakan jarak antar kota atau desa dan biaya perjalanan atau ongkos dalam produksi. Kita bisa melihat contoh pada slide di layar, di mana G1 adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E adalah P 1, 2, 3, 4, E 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. G2 atau gambar 2 adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E adalah P sama dengan 1, 2, 3, 4, di mana E 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, atau E1, E2, E3, E4, E5, sampai E7. Pada graf 2, sisi E3 yaitu 1 dan 3, dan sisi E4, 1, 3 dinamakan sisi ganda, karena sisi E3 dan E4 menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer yang bernama Edgar Dijkstra dan berkebangsaan Belanda. Algoritma Dijkstra sering digunakan dalam menentukan lintasan terpendek yang menghubungkan antar kota. Pada algoritma Dijkstra, cara kerja adalah dengan memilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan simpul yang dipilih dengan simpul yang belum dipilih. Dibutuhkan parameter untuk algoritma Dijkstra, yaitu tempat asal dan tempat tujuan, serta hasil dari algoritma Dijkstra adalah jarak yang terpendek dari tempat asal ke tujuan beserta bobotnya dan rutenya. Adapun metode penelitian dapat kita lihat diagramnya, yaitu pertama kita lakukan pengambilan data, membuat graf awal, menentukan rute terpendek dengan algoritma Dijkstra, interpretasi hasil, pengujian hasil, dan menemukan kesimpulan. Pengambilan data, pada tahap ini peneliti melakukan pengambilan data dengan melihat jarak antar desa menuju ke Banjahe dalam satuan kilometer. Membuat graf awal. Pada tahap ini peneliti melakukan pembentukan graf awal dari jaringan pipa, nantinya akan dicari pohon rentang minimumnya. Pencarian jalan terpendek dengan algoritma Dijkstra. Setelah dibentuk graf berbobot, maka dapat dilakukan perhitungan dan menganalisisan menggunakan algoritma Dijkstra. Interpretasi hasil, peneliti mendapatkan rute terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Melakukan pengujian hasil, setelah mendapatkan rute terpendek, peneliti melakukan pengujian dengan mencoba rute dari desa Aji Lembah menuju kota Banjahe. Penarikan kesimpulan, kesimpulan dapat ditarik setelah didapatkan rute terpendek
dari desa Aji Lembah menuju kota Kabanjahe dan sudah terbukti dengan pengujian, maka rute terpendek dari Aji Lembah menuju kota Kabanjahe berhasil. Hasil dan pembahasan pengumpulan data untuk menghasilkan rute terbaik dari desa Aji Lembah menuju kota Kabanjahe menggunakan algoritma Dijkstra dilakukan dengan pengumpulan data terlebih dahulu, yaitu jarak antara desa yang dilalui dari desa Aji Lembah apabila kota Kabanjahe dalam satuan kilometer. Kemudian pembuatan graf awal, ini grafnya dapat terlihat seperti pada gambar dan ada keterangan sisi adalah garis yang berwarna biru, vertex adalah kotak berwarna hijau, dan bobotnya segi 5 dengan berwarna merah. Maaf, maksud saya segi 6. Keterangan 1 adalah desa Aji Lembah, 2 adalah desa Salit, 3 adalah desa Bunduraya, sampai seterusnya 10 adalah desa Bunduraya baru. Pencarian rute terpendek dengan algoritma Dijkstra, ini dia tabelnya dapat kita lihat dari 1, kemudian dicari rute paling minimum ke 5, ke vertex 5, ke 6, hingga diperoleh hasil yang paling minimum adalah 11. Interpretasi hasil, setelah dilakukan algoritma Dijkstra, maka ditemukan jarak yang minimum dari desa Aji Lembah ke kota Kabanjahe adalah 1, 2, 3, 4, di mana dapat dinyatakan desa Aji Lembah menuju desa Salit, menuju desa Bunduraya Kota, menuju kota Kabanjahe dengan jarak 11 km. Melakukan pengujian hasil. Untuk mengetahui keberhasilan penelitian ini, maka dilakukan uji coba dengan peneliti mencoba rute perjalanan yang bisa dilalui dari desa Aji Lembah menuju kota Kabanjahe. Setelah mencoba 3 rute dari desa Aji Lembah ke kota Kabanjahe, terbukti bahwa rute yang paling minimum adalah rute dari desa Aji Lembah, desa Salit, desa Bunduraya ke kota Kabanjahe. Maka kesimpulannya adalah hasil terbukti rute terpendek dari desa Aji Lembah menuju kota Kabanjahe yang paling minimum adalah desa Aji Lembah menuju desa Salit, menuju desa Bunduraya Kota, menuju kota Kabanjahe dengan jarak 11 km. Dari hasil penelitian ini, maka dapat kesimpulan rute yang optimal dari desa Aji Lembah menuju kota Kabanjahe adalah desa Aji Lembah menuju desa Salit, menuju desa Bunduraya Kota dan ke kota Kabanjahe. Dan menentukan rute terpendek dari desa Aji Lembah menuju kota Kabanjahe, algoritma Dijkstra cukup baik digunakan karena sudah terbukti oleh uji coba penulis. Saran, sebaiknya pada penelitian lebih lanjut untuk mencari rute terpendek diharapkan adanya perpaduan metode yang digunakan untuk lebih meyakinkan pembaca dari hasil penelitian. Sekian dan terima kasih penjelasan mengenai proposal saya. Mohon maaf bila ada salah kata.